Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Biridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa bikaramatil awliya ila yaumil qiyamah wa bikaramatil ulama'il amilin wal musannifin al mukhlasin ulama'il qura wal mufassirin wal muhaddisin wal mujtahidin Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Hanbal, thumma ila jamil ulama'i sufiyatil muhaqqiqin khususan ila hadrati Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa Sayyid Taif Sufi Sayyidi Syekh Abdul Qasim Junaidil Baghdadi wa Sayyidi Syekh Muhammad Bahuddin As-Sambadi qaddasallahu sirrahumul aziz wa sallallahu alaihi wa sallam Syekh Hasan Asadil min tariqati Sadliya wa sallallahu alaihi wa sallam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa usulihi wa furu'i wa silsilatihi wal akhidina anhum khususan Sayyidina Syekh Agung Muhammad Asnawi wa Sayyidina Syekh Ahmad Syari wa Sayyidina Syekh Ahmad Kadim wa Sayyidina Syekh Agung Muhammad Nawawi Tanara wa Sayyidina Syekh Agung Abdul Karim Tanara wa Sayyidina Syekh Ahmad Khatib Sambas thumma ila khususan wa sanif al-ma'alif dan kitab Imam Al-Alim Al-Alama Abi Sujamat bin Husain wa Imam Al-Alim Al-Alama Muhammad bin Qasim Al-Ghazi wa Imam Al-Alim Al-Alama Syekh Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Husaini thumma ila jami' masyayikhina wa masyayikhina saniki Muhammad Zudi wa saniki Muhammad Nur wa saniki Ahmad Saleh wa saniki Muhammad Khazin wa saniki Abdul Hadi bin Zaid wa saniki Abdullah Fakih Langitan wa saniki Abdul Wahid bin Gaji Zuhdi wa saniki Bisri Mustafa Rembang wa saniki Arwani Amin Kutub wa saniki Muhammad Syafi'i Adami saniki Abdullah Syafi'i saniki Abdullah bin wa saniki Ahmad Qurtubi bin Gaji Anwar saniki Muhammad Khalil Bakalan saniki Abdurrahman wa saniki Abu Yatim Yatim saniki Ahmad Asrar saniki Ahmad Salmafud saniki Muhammad Munawir saniki Abdullah Fandi Munawir saniki Abdul Qadir Munawir saniki Ali Masum Krapya saniki Zainal Abidin Munawir saniki Jadalati Munawir saniki Ahmad Warasan Imam Al-Alim Al-Alama Al-Fadil Al-War Al-Kam Sabi Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Badin wa Hadratus Syekh Kiai Hashim Ash'ari Kiai Asas Samsul Arifin Kiai Basbullah Kiai Bisri Sansuri Kiai Abdul Hamid Pasuruan Kiai Abdul Hamid Jampet Kiai Ahmad Wahib Bidang Tuban Kiai Ash'ari Babat Lamang Penyasyiat Hati Mbah Syakur Nglingi, Mbah Maimun Zubair, Mbah Abdul Karim Lirbaya, Mbah Muhammad Najib bin Abdul Qadir bin Muhammad Munawir, Mama Munawir Cibaka, Kiai Jenderal, Kiai Subkamil, Kiai Jenderal Al-Jengar. Allahumma anfa'na ya Allah barakati ulumihim wa karamatihim wa asrarihim wa an'ada alaina ya Allah. Thamal fadil jannah muslimin wal muslimin. Wa jazakallahu khairan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم
إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا فتاح يا رزاق 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 يا الله يا فتاح يا رزاق. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kalau minggu kemarin kita sudah bahas berkenaan dengan talak, di mana talak itu ada dua macam. Yang pertama soreh, yaitu talak yang sifatnya jelas, tidak diragukan lagi, memang yang dimaksud adalah talak, yakni kata-kata talak, firaq dan syarah, atau lepas, cerai, pegat. Dan itu semuanya tidak perlu atau tidak butuh niat. Ketika seorang suami mengucapkan kata-kata tadi, maka jatuhlah talak. Yang kedua yaitu talak kinayah, yakni kata-kata yang maknanya banyak, seperti udah pulang ke rumah orang tuamu sana bu, kata seperti itu. Udah kamu pulang ke Kebumen, misalnya istrinya orang Kebumen. Kata-kata seperti itu butuh niat. Kalau dalam hatinya suami tadi niat mentalak, maka jatuh talak. Ya, sebagaimana pernah terjadi pada siapa? Sahabat Ka'ab bin Malik. Sahabat Ka'ab bin Malik ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan secara panjang lebar ketika beliau tidak ikut perang, ya, tidak ikut perang. Waktu itu perang Tabuk. Nah, ada 3 orang sahabat, diantaranya adalah Ka'ab bin Malik ini nggak ikut perang. Dan orang yang nggak ikut perang di masa itu tanpa ada alasan sakit atau alasan yang lainnya, tanpa ada udzur syar'i, maka hukumnya adalah dosa besar. Makanya Ka'ab bin Malik ini saking menyesalnya Pak, dijauhi oleh para sahabat-sahabatnya. Bahkan Rasulullah SAW ketika bertemu melengos. Ini dikisahkan seperti itu. Tetapi ayat atau firman Allah belum turun, ya, berkenaan dengan Ka'ab bin Malik ini. Apakah tobatnya diterima atau tidak? Intinya Ka'ab bin Malik ini benar-benar merasa menyesal, tobat. Ya, akhirnya ada perintah dari Rasulullah SAW kepada sahabat untuk menyampaikan kepada Ka'ab bin Malik bahwasanya Ka'ab bin Malik hendaknya berpisah dulu dengan istrinya. Nah, ketika perintah itu terjadi, maka Ka'ab bin Abi Malik ini bertanya kepada utusan Rasulullah tadi, ya, apa? Atolak gimana? Fakultu utolikuha amadza af'al.
apakah saya harus menalak istri saya atau apa yang harus aku kerjakan? Bal, tidak, kata utusan tadi. I'tazilha, berpisahlah dia dengan dia. Fala takrobannaha, dan janganlah engkau mendekat istrimu. Qala fakultu li umrati, maka aku berkata kepada istriku, ilhaqi bi ahlika, kembalilah kepada bi ahliki, ini kalau perempuan Pak. Ihlaki bi ahliki, kembalilah kepada keluargamu. Nah, kata kembalilah kepada keluargamu ini, fa'ala dzalika, Ka'ab bin Malik mengerjakan yang demikian khosyatun an mukhalifa amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena khawatir menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu ada makna yang lain, maka nggak ngomong talak, nggak ngomong pisah, nggak ngomong cerai, tetapi yang dikatakan Ka'ab bin Malik kepada istrinya, pulanglah kamu kepada keluargamu. Nah, falamma nazalat taubatuhu roja'tu zaujatahu ilaihi, maka zaujatahu ilaihi, maka ketika Allah menerima taubatnya siapa? Ka'ab bin Malik, maka Ka'ab bin Malik ini kembali kepada istrinya kembali, ya kan? Artinya apa? Walam ya'murhu sallallahu alaihi wasallam bifiraqiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk memisahkannya. Au bitajdidi aktihi aliha, dan juga tidak memerintahkan untuk memperbarui nikah, tajdidun nikah. Ini artinya apa? Nggak jadi masalah, nggak harus pernikahan ulang, nggak, cuma hanya nggak ada terjadi apa-apa. Karena apa? Nggak ada niat, gitu. Paham ya? Ini dalilnya berkenaan dengan talak kinayah. Sekarang kita lanjutkan. Wan nisa'u, adapun perempuan, fihi, di dalam nikah, dorbani, itu ada dua macam. Dorbun yang pertama, fi tolaqihinna, di dalam menalak itu perempuan, sunnatun, itu hukumnya sunnah, wa bid'atun, dan hukumnya bid'ah. Jadi talak itu ada dua macam Pak. Ada bid'ah, ada bid'ah, ada talak sunnah, ada talak bid'ah. Nah, yang talak bid'ah itu apa? Fasunatu, maka adapun yang dimaksud dengan talak sunnah, ayyuqi'a at-talaqa fi tuhrin ghairi mujami'in fi, yaitu seorang laki-laki yang mentalak istrinya di waktu suci dan dia juga belum mengumpuli istrinya di waktu sucinya itu sunnah, ya, sunnah. Yang kedua bid'ah, wal bid'atu, dan adapun bid'ah, ayyuqi'a at-talaqa fil khaidi, yaitu seorang laki-laki atau seorang suami yang mentalak istrinya dalam keadaan haid, au fituhrin, atau dalam keadaan suci, jama'aha fihi, tetapi dia mengumpulinya. Nah, ini bid'ah ini Pak, ya, bid'ah. Ya, ternyata bid'ah itu artinya haram. Seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid itu haram. Tetapi tetap jatuh Pak, tetap jatuh, tapi hukumnya haram. Kenapa haram? Karena apa? Kalau dijatuhkan di waktu haid, maka hitungannya Pak, iddahnya nanti tambah lama, ya kan? Tapi kalau misalnya dijatuhkan ketika lagi suci, pas lagi nggak haid, ya kan? Maka ketika kita jatuhkan talak,
maka hitungan iddahnya ya sejak suci itu sudah dihitung 1. Paham itu ya? Atau suci tetapi dikumpulin. Nah kalau memangnya suci tetapi dikumpulin, itu juga bid'ah, artinya apa? Dosa, haram. Nah ini makanya di dalam kitab sarahnya ini dijelaskan bahwasanya talak itu ada ada 5, bisa dicatat yang membawa buku silakan dicatat. Yang pertama, hukumnya wajib mentalak istri. Itu bagi siapa Pak? Orang yang wajib mentalak istri, yaitu katolakil muli, yaitu talaknya seorang suami yang telah sumpah li'an. Nanti ada penjelasan di belakang sumpah li'an. Sumpah li'an itu gini ya, seorang suami ngomong sama istrinya, ngomongnya begini, Neng, pokoknya AA nggak mau ngumpulin kamu seumur hidup. Nah begitu. Ngumpulin itu dalam arti nggak mau, itu hubungan badan ya. Pokoknya AA nggak mau ngumpulin kamu seumur hidup. Ketika kata-kata seperti ini keluar Pak, ini namanya sumpah li'an ya. Maka seorang suami wajib hukumnya untuk mentalak istrinya. Karena apa? Karena menyengsarakan seorang istri, menyakiti istri itu namanya. Maka dalam hukum Islam, ketika ada seorang suami sumpah li'an seperti itu, maka dia wajib mentalak istrinya. Itu yang pertama. Atau enggak harus seumur hidup lah. Dia ngomong begini, Neng, pokoknya selama 4 bulan AA enggak mau ngumpulin kamu gitu. Setelah 4 bulan kemudian dia kagak mau istrinya ngajak, Mas, ayo Mas kita tidur bareng, kagak. Nah orang seperti itu seorang suami hukumnya wajib mentalak istrinya. Karena apa? Itu namanya menyakiti istri. Makanya bapak-bapak, hukum kumpul dengan istri ya maksimal itu 4 bulan. Kan dan itu 4 bulan. Zaman Kanjeng Nabi perang itu makanya digilir Pak. Giliran. Nanti pasukan ini pulang kalau lama pulangnya, ya kan? Pulang, maka pasukan yang baru datang. Makanya jangan Bapak sampai nggak ngumpulin istri lebih dari 4 bulan. Makanya kalau bisa rutin ngumpulin istri tuh, jangan lebih 4 hari. Nah ini nih lebih pendek lagi nih. Ngomong-ngomong Bapak berapa hari? Potongannya udah tua-tua begini nih. Merantau. Kalau istrinya tidak apa-apa, ridho gak apa-apa Pak. Kalau istrinya ridho gak apa-apa. Mau gak dikumpulin kalau ridho istrinya gak apa-apa. Karena permasalahan di sini adalah khawatir istrinya kalau udah 4 bulan itu istri itu kebanyakan udah menurut syariat itu udah nggak kuat gitu istilahnya. Makanya harus ditalak istrinya. Ya paham ini ya. Ini wajib hukumnya. Wajib ketika ada orang bersumpah seperti itu. Atau yang kedua, wajib lagi ketika seorang suami kagak bisa ngumpulin istrinya. Entah barangnya nggak bisa gitu, otomatis
dia wajib mentalak istrinya. Ya, itu. Tapi kalau istrinya apa namanya nggak terima, nggak apa-apa mas, saya nggak digituin nggak apa-apa katanya. Yang penting duit lancar misalnya, ya nggak apa-apa kayak begitu. Karena memang kewajiban itu khawatir menyakiti istri, gitu. Itu yang wajib. Yang kedua, ini perinciannya ya Pak. Wamandubun dan sunnah. Wamandubin ila wajibin, wamandubin dan sunnah. Karena atop ke ila wajibin ini Pak. Wamandubin dan sunahkan. Katolaki imro'atin, yaitu mentalak seorang perempuan ghairi mustaqimatil khali, yang tidak lurus tingkahnya. Kasai'atil khuluqi, seperti buruk budi pekertinya. Itu juga sunnah. Sampean punya istri Pak, susah diatur, nggak mau nurut, disuruh sholat kagak mau, puasa kagak mau, nyuci baju nggak mau, masak nggak mau, hamil juga nggak mau dia. Parah banget ini perempuan. Kalau punya istri seperti ini akhlaknya buruk Pak. Ya, kasayyatil khuluq, akhlaknya buruk, budi pekertinya buruk. Kalau sampean punya istri modelnya kayak seperti ini, sunnah hukumnya ditalak. Bapak mentalak istri model kayak gitu, hukumnya dapat pahala. Oh, itu mikir dewe istrinya ada yang begitu kagak? Insya Allah maka gak ada ini ya, bojonya di sini ada ya. Semoga aja istrinya bapak-bapak yang di blok ini solehah kabeh ya. Ini kalau punya istri yang seperti itu, jadi sunnah hukumnya. Ngapain sih perempuan kayak gitu modelnya dipelihara? Diajak tidur gak mau misalnya. Wes, kalau uang aja nomor satu, mas, duit mas. Orang kayak gitu udahlah, ganti baik ganti, ya ganti. Itu sunnah. Yang kedua, wa makruhin, hukumnya makruh. Makruh mentalak istri. Katolaki mustaqimatil khal, yaitu mentalak seorang perempuan yang akhlaknya baik, udah nurut, baik, itu diajak kerja mau, dia bahkan kerja sendiri, nyari uang sendiri, bahkan gajinya lebih gedean dia gitu, ya kan? Misalnya ada, udah pinter, sholatnya rajin, puasanya bagus, bahkan sering mendoakan kita di waktu malamnya misalnya. Terus gak ada salah, gak ada apa, bapak cerai ini istri, ini hukumnya makruh, hukumnya dibenci oleh Allah. Tapi dosa enggak? Dosa enggak? Kagak, wong makruh. Makruh itu kayak orang rokok itu loh Pak. Jadi dosa enggak. Jadi abghadul halal ya indallahi at-tolak. Paling dibenci-bencinya perkara halal di sisi Allah itu talak. Itu. Makanya sebenarnya kalau nggak ada alasan apapun jangan sampai talak Pak. Jangan sampai talak. Apalagi yang punya istri yang tadi baik segala macam. Tolong itu jangan ditalak. Walaupun boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Bapak ini bosan nih pengen cari ganti, nggak apa-apa sebenarnya. Itu sah-sah aja. Tapi masa kayak begitu ya. Itu keberapa Pak? 3. Wa haramin, hukumnya haram. Katolakil bid'ati,
yaitu seperti talak bid'ah yang tadi, dalam keadaan haid, dalam keadaan nipas, kayak gitu tuh ya, itu haram ya, bid'ah. Terus dalam yang kelima, yang keterangannya tadi bid'ah udah selesai ya. Yang kelima yaitu mentalak istri hukumnya mubah. Yakni bitolaki man la yahwaha az-zawju wala tasmaha nafsuhu bimu'natiha. Ya. Yaitu seorang laki-laki yang sudah nggak nafsu sama istrinya, ya udah nggak nafsu blas, wes nggak ada apa namanya ya Pak, wes nggak ada setrum lah kira-kira begitu, ya, wes rano setrum blas sama istri, wes nggak ada setrum tapi ambek tonggo ono setrumnya, nah itu nggak beres mau sing lanang berarti ya. Ini kalau sama istri nggak ada setrum tapi sama tetangga kok nyetrum, wah wes angel, angel. Nah kalau seperti ini mubah, boleh-boleh aja. Bapak udah nggak ada syahwat, nggak ada ini, itu boleh mentalak. Artinya apa? Haram kagak? Ya ini enggak. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan. Ini berkenaan dengan 5 macam talak. Ini yang barusan saya jelaskan. Ada yang nanya? Iya. Di luar tema? Sama. Oh ta'ala. Dengan apa? Oh iya. Jangankan video call, surat aja bisa jatuh talak. Ya, Bapak kirim surat nih, dengan datangnya surat ini, neng saya talak, itu jatuh talak udah, ya kan? Itu nggak ada omongan, ya kan? Apalagi lewat video call, tak pegat sampean, begitu tuh, udah jelas itu dah, ya kan? Nggak ada kata-kata lagi, itu soreh Pak. Kata-kata kayak tadi, ya kan? Kalau nggak ada orangnya, tetapi kalau udah sampai ke orangnya, jatuh juga. Gitu. Hati-hati. Makanya bungkem nih, mulut kita ini dengan kata-kata. Karena yang diniatkan itu udah mencerai sono Pak. Istri, siapa lagi? Istri kan cuma itu. Kecuali istrinya 4 gitu. Saya cerai istri saya. Istri yang mana belum jelas, ya kan? Ini perlu dijelaskan yang mana, si Fatimah atau si Markona apa si Badriah gitu kan, nggak jelas, harus dijelaskan yang mana. Paham itu Pak ya? Jadi tetap jatuh talak, jatuh video call, kata-kata itu jatuh. Ada lagi? Mentalak istri sedang hamil. Mentalak istri yang sedang hamil. Sebentar, ini nanti ada ini di belakang nih ya. Hukumnya tidak masalah. Tidak masalah. Itu tidak bid'ah. Itu juga tidak, kalau menurut hukum 2 loh. Karena di sini saya jelaskan langsung deh, saya bacakan ya. Wa dzarbun laisa fi tolaqihinna sunnatun wala bid'atun. Sekarang tolak berikutnya adalah mentalak seorang istri tidak sunnah dan juga tidak bid'ah. Yaitu ada 4 kategori. As-shaghiratu yang pertama, istri yang masih kecil. Masih kecil, belum balik. Ya. Karena apa? Istri yang masih kecil belum balik itu
kemungkinan kecil akan hamil. Ya toh? Yang kedua wal aisatu, yaitu orang yang sudah menopause. Seorang perempuan yang nggak ada haidnya. Itu artinya apa? Nggak ada akan hamil. Karena sekali lagi Pak, yang namanya talak masa iddah itu pengaruhnya ke masa iddah. Masa iddah itu untuk mengetahui apakah si perempuan itu dalam keadaan hamil atau tidak, gitu doang. Itu loh. Hanya untuk kejelasan rahim itu. Nah kalau anak kecil kan nggak mungkin hamil tuh, ya kan? Yang kedua yang menopause. Yang ketiga wal hamil, dalam keadaan hamil. Udah jelas. Dalam keadaan hamil ini emang ada, nanti kalau udah brojol ya udah otomatis masa iddahnya kan sampai melahirkan, Pak. Ya kan? Kalau kita mentalak istri lagi hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Kalau udah lahir, perempuan itu boleh nikah lagi. Gitu. Dan yang keempat, yaitu seorang perempuan yang khuluk tetapi belum dikumpuli sama suaminya. Ini juga nggak ada hukum. Cuma kalau kita urutkan tadi penjelasan di dalam sarah kitab Fathul Qorib nih, bahwasanya tergantung dari yang tadi, bisa jadi makruh, Pak. Coba bayangin lagi hamil, terus bapak cerai. Benarnya nggak dosa ini, kan? Ya kan, nggak dosa, nggak bisa dosa, Pak. Kalau sampai menyakitin perempuan tadi, bisa dosa. Ta'aluknya kepada hukum tadi, Pak. Tergantung tadi. Lagi hamil, baru umur seminggu misalnya, dites pack bahwasanya istri kita ini baru hamil, terus bapak cerai, itu berarti nggak tanggung jawab itu, ya kan? Nggak tanggung jawab, menyakitin orang hukumnya haram. Nah itu jadi haram nanti hukumnya. Atau makruh saja, karena lagi hamil memang bikin kita gedek gitu kan, nah, bisa aja, ya kan? Atau lagi hamil, tapi emang tambah ngelunjak misalnya, susah diatur, kagak mau sholat, gak mau. Nah ini hukumnya jadi sunah di cerai gitu. Tergantung dari hukum tadi, Pak. Jadi orang hamil, saya kira begitu, Pak, orang hamil. Sesuai dengan alasannya apa gitu aja, ya. Nenek-nenek itu mentalak nenek-nenek nggak ada hukum sebenarnya kalau nggak ada ini, ya. Karena apa? Karena nggak ada iddahnya tadi. Ada lagi yang nanya? Ya blok sini nggak ada yang nanya nih. Blok L nih. Blok L, blok lor nih. Ini kan blok S yang selatan. Nah, di sini mana ini? Dalla ala dzalika, dalil yang menunjukkan yang demikian berkenaan dengan talak ini, yaitu hadis rawa yang telah meriwayatkan kepada hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari, hadis 4953, wa Muslimu dan Imam Muslim hadis 1471. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini putranya Sayyidina Umar. Ya. Sayyidina Umar sendiri, Abdullah bin Umar. Annahu, bahwasanya Abdullah bin Umar tolako, telah mentalak imra'atahu, istrinya. Wahya, dan istrinya itu haidun, dalam keadaan haid. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala, maka bertanya siapa? Umar ibnu Khattab, bapaknya. Umar bin Khattab bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andalika, pada yang demikian. Kita lanjutin aja ya. Faqala, maka jawab siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murhu fal yuraji'ha,
perintahkan dia. Kata Rasulullah, perintahkan Abdullah bin Umar fal yuraji'ha, untuk merujuknya. Karena apa? Abdullah bin Umar ini mentala istrinya dalam keadaan haid. Bapaknya Sayyidina Umar inilah seorang bapak yang tanggung jawab betul berkenaan dengan anaknya. Sayyidina Umar bin Khattab patut kita tiru ini. Walaupun udah dewasa kayak begini, tetap kalau terjadi apa-apa langsung Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah tentang anaknya. Kalau kita terjemahkan bebas, ya Rasulullah, ini anak saya si Abdullah mentala istrinya padahal istrinya lagi haid. Gimana hukumnya ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Perintahkan dia untuk merujuknya. Gitu. Artinya apa? Jangan sampai terjadi, ya, sampai terjadi lagi haid itu mentala gitu. Ini dalilnya. Paham? Ada yang nggak jelas? Paham semuanya ya? Alhamdulillah kalau paham. Jangan sampai ada yang nggak. Apa Pak? Dibuka aja dulu Pak, dibuka. Dibuka, nggak jelas suaranya. Nikah. Aduh. Ya. Itulah ya orang nggak paham hukum itu. Seorang perempuan itu nggak boleh asal nikah, itu nggak boleh. Ya. Dan perlu bapak-bapak ketahui hukum agama yang ada di Indonesia ini mengikuti hukum syariat Islam, walaupun nggak ngomong syariat gitu. Seorang perempuan yang dalam keadaan punya suami yakin nggak akan pernah mau menikahkan penghulu, ya kan? Tanyain aja, pasti ditanyain. Kamu punya suami? Segala pasti ditanyain. Kalau nyata-nyata nggak punya suami, baru penghulu mau menikahkan. Nah kalau kasus seperti ini kan udah jelas-jelas suaminya nggak mau mentala, ya kan? Nggak mau menala. Ini istri main kawin sendiri. Nggak sah pernikahannya. Karena apa? Statusnya masih punya suami Pak. Pernikahannya nggak sah. Kalau udah pernikahannya nggak sah kepriwe? Ya zina ujung-ujungnya. Gitu. Tapi suaminya ini brekele nggak mau mentala. Misalnya, kenapa dia nggak datang ke pengadilan untuk khulu? Yang kemarin khulu datang ke pengadilan agar pengadilan menjatuhkan talak, gitu loh. Setelah jatuh talak, biar mau kawin lagi terserah. Tapi selama istri itu masih statusnya sebagai istri, sampai kapanpun dia tidak boleh menikah. Termasuk nih Pak, ada seorang istri ditinggalin sama suaminya berbulan-bulan di kampung seberang sana, di perantauan, ya kan? Nggak dikasih nafkah segala macam. Dia nggak boleh nikah Pak, sampai ada keputusan bahwasanya dia sudah punya talak itu tadi. Kalau ditinggalkan di perantauan ya dia datang ke Kemenak dong, ke KUA itu. Kalau dulu KUA, yaitu gugat cerai. Sebelum ada gugatan cerai keluar, maka perempuan itu gak boleh nikah walaupun suaminya gak tahu rimbanya di mana. Gitu Pak ya. Makanya perempuan itu susah Pak. Maka dulu kan saya pernah ngomong, sampean kalau punya anak perempuan, kalau mau dikawin sama orang dengan cara sir, jangan mau, tak kandani.
nanti akan sakit sampean. Kalau suaminya nggak bertanggung jawab, main tinggal baik, anak sampean nggak bisa nikah-nikah lagi sama yang lain. Mau nuntut khulu, pengadilan kagak ada buktinya, mana surat nikahnya? Kagak ada, nggak bisa, ya kan? Tuh, ini pelajaran bagi kita semuanya. Ya, saya kira cukup sampai di sini pembahasan macam-macam nikah tadi, ya, yang ada 5. Semoga jelas dan tolong ini disampaikan kepada yang nggak tahu, karena semacam ilmu-ilmu seperti ini banyak orang yang nggak paham juga, bahkan yang lebih fatal lagi nggak tahu bahwasanya dia itu sudah tidak halal untuk mengumpuli istrinya. Itu yang parah itu. Karena ketidaktahuannya ternyata dia sudah ngomong talak, pegat, cerai ke istrinya, udah nggak hitungan. Itu kan statusnya dia nggak boleh ngumpulin istrinya, Pak, udah, ya kan? Dan ini pasti ada, pasti ada. Saya kira cukup, kita tutup majelis kita dengan membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahaladzim 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 subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.